Kemudian setiap tahun nanti 400 orang. Ya, jadi 4 tahun insya Allah selesai. Itu kan begini, pengangkatan itu semuanya diberikan kewenangan kepada daerah. Prioritaskan 231 pegawai non-ASN lewat skema afirmasi, pemerintah kota Probolinggo mulai proses perengkingan. Media Proling News mengabarkan, pemerintah kota Probolinggo bersama DPRD terus tunjukkan komitmennya dalam memberikan kepastian kerja kepada para pegawai non-ASN melalui forum diskusi bersama FGD. Telah disepakati sistem afirmasi yang menyasar 3 kategori non-ASN untuk diikutsertakan dalam proses seleksi pengangkatan status penuh waktu. Kesepakatan tersebut melibatkan perwakilan dari legislatif dan eksekutif, termasuk Sibro Malisi, anggota DPRD dari fraksi Partai Nasdem, yang juga ikut dalam proses FGD. Ia menjelaskan bahwa afirmasi diberikan kepada non-ASN yang sudah terdata di BKN, namun belum lolos pada tes tahap pertama. Kedua, tenaga kontrak yang selama ini bekerja di lingkungan pemerintah kota. Dan ketiga, pegawai non-ASN yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 tahun ke depan, maksimal berusia 58 tahun. Jumlah total penerima afirmasi dari ketiga kategori ini sekitar 231 orang, ujar Sibro. Langkah afirmatif ini menjadi bagian dari rencana strategis kepala daerah untuk mengangkat sebanyak 400 pegawai non-ASN menjadi penuh waktu setiap tahun, agar proses berjalan transparan dan adil. Digunakan sistem perengkingan berbasis 3 indikator utama, yakni masa kerja, 50% dihitung sejak tahun 2000, usia, 20% dengan batas atas, 58 tahun, dan nilai asesmen, 30% dengan skor maksimal 609. Sibro turut memaparkan contoh konkret proses perhitungan. Misalnya, seorang pegawai bernama Sibro Malisi sendiri, yang mulai bekerja pada 2010, berusia 35 tahun, dan memperoleh nilai tes 520. Maka skornya dihitung sebagai berikut. Masa kerja, 15/25 kali 50, sama dengan 30 poin usia, 35/58 kali 20. Sama dengan 12,069 poin. Nilai asesmen, 520/609 kali 30, sama dengan 25,616 poin. Total skor akhir, 67,66 poin. Skor tersebut menjadi dasar pemeringkatan, yang menentukan siapa saja yang mendapatkan prioritas untuk diangkat menjadi pegawai penuh waktu. Kebijakan ini dinilai menjadi langkah progresif dalam menjawab keresahan pegawai non-ASN, sekaligus membuka jalan menuju sistem kepegawaian yang lebih terukur, berkeadilan, dan berbasis kinerja. Dari kota Probolinggo, koresponden Proling News, Aspari AL, mengabarkan. Melaksanakan FGD, mengundang DPRD, Ketua DPRD, dan saya ditugasi oleh Ketua DPRD untuk menghadiri FGD itu. Apa tuh FGD itu? Forum grup diskusi. Jadi terdiri dari BKD, Busekda, asisten, kemudian inspektorat, keuangan, dan seluruh stakeholder yang berkepentingan dalam kaitan bagaimana nasib pemetaan P3K di kota Probolinggo, khususnya yang paruh waktu menjadi penuh waktu. Pemkot sudah clear dari 1.800 itu akan mengangkat menjadi P3K paruh waktu, dari paruh waktu, ya diangkat paruh waktu. Kemudian akan diangkat secara bertahap sesuai dengan kebijakan strategis kepala daerah dan wakil kepala daerah, diangkat menjadi penuh waktu semua. Nah, agar tidak terjadi agar ada keadilan, rasa keadilan, maka perlu dirumuskan. Maka kemarin dirumuskan untuk disampaikan kepada kepala daerah untuk disetujui.
Rumusan pertama itu pemerintah akan membuat afirmasi, artinya mereka akan diangkat tanpa mempertimbangkan perhitungan itu. Siapa? Satu yang diangkat adalah mereka yang mendapatkan atau mereka yang sudah lolos database. Itu akan prioritas menjadi penuh waktu yang pertama. Kemudian yang kedua yang akan diangkat paruh waktu ke penuh waktu juga dia yang selama ini menjadi tenaga kontrak kepala daerah. Yang ketiga, dia yang posisinya memasuki batas usia pensiun atau BUP untuk 5 tahun ke depan. Mereka secara serta-merta akan diangkat langsung tanpa memperhatikan indikator-indikator yang akan diatur berikutnya. Kurang lebih ada 281 PTT yang sudah masuk ke dalam 3 komponen itu, 3 komponen itu ya. Kemudian sisanya akan dilakukan rankingan berdasarkan nilai bobot. Bobot pertama itu adalah bobot 50% dengan indikator masa kerja. Bagaimana cara perhitungannya? Masa kerja itu didapat sejauh ini berdasarkan DES dari BKD tertinggi itu ada pada tahun 2000. Maka dia yang masuk pada tahun 2000 sampai dengan hari ini berarti 25 tahun sama dengan 50% pembobotannya. Berikutnya indikator kedua adalah berdasarkan nilai asesmen. Asesmen ketika tes itu maksimal 30%. Angkanya 609 sebagai angka tertinggi nilai tes seluruh ASN di Kota Probolinggo 609. Berarti mereka yang dapat 609 otomatis memiliki bobot 30% dari sisi rankingan. Yang ketiga baru berdasarkan usia. Usia P3K itu 58 tahun. Berarti tinggal dikurangi saat ini posisinya PTT itu berapa tahun. Itu mendapatkan nilai bobot 20%. Nanti akan disimulasikan sehingga akhirnya muncul rankingan. Kemarin hasil diskusinya akan dituangkan di dalam perwali dan ini akan dijadikan pedoman kepala daerah dalam rangka menentukan sekaligus dalam rangka memastikan ada keadilan dalam rangka pengangkatan dari paruh waktu menjadi penuh waktu selama 5 tahun ke depan. Pak, dasar indikator-indikator tadi itu apa, Pak? Indikator itu kan begini, pengangkatan itu semuanya diberikan kewenangan kepada daerah. Makanya daerah dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip keadilan, maka 3 indikator itu adalah indikator yang paling tepat dan paling baik karena 3 hal yang selama ini.